Bab 2717. Satu niat baik. Haha. Mendengar perkataan Mileye, tuan muda ketujuh tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Melihat tuan muda ketujuh tertawa, Mileye terlihat tenang dan dengan santai meminum teh spiritual yang diberikan Kuila kepadanya. Langsung bunuh. Tentu saja dia bisa melakukannya. Tapi, ini terlalu membosankan. Karena kalau membunuh tuan muda ketujuh secara langsung, klan Zong tidak akan berhenti di situ, sebaliknya, mereka akan mengirimkan musuh yang lebih kuat. Karena itu, dia bisa membunuh orang di depannya secara perlahan, memberi diri sendiri lebih banyak waktu, agar bisa tertunda lebih lama, dan menghindari kejayaan yang tidak melebihi 3 hari terjadi lagi. Pada saat ini, tuan muda ketujuh menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan muda Ye, apakah kamu meremehkan aku? Mileye berkata dengan serius, tidak, sebaliknya, aku menghormati kamu, tuan muda ketujuh. Tuan muda ketujuh memandang Mileye, kenapa? Mileye berpikir sejenak, lalu tersenyum, karena tuan muda ketujuh memiliki sikap sebagai tuan muda dari keluarga kaya, dan kekuatan klan Zong 100 kali lebih kuat dariku, tapi tuan muda ketujuh datang ke sini tanpa kesombongan apapun, berbeda dengan tuan muda ke-9 yang menunjukkan sikap superioritas. Tapi tuan muda ketujuh berbeda. Tuan muda ketujuh berharisma dan mudah didekati. Kamu adalah tuan muda dari keluarga kaya ideal bagiku. Bahkan kalau aku mati di tangan tuan muda ketujuh, aku tidak punya keluhan atau penyesalan. Tuan muda ketujuh tertawa, Mileye, meskipun kekuatanmu lebih lemah, kamu cukup jujur. Sayangnya, kamu telah menantang klan Zong. Kalau tidak, aku bisa menerimamu sebagai tamu dan mengajakmu ke klan Zong. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, kalau aku bertemu tuan muda ketujuh hari itu, aku, Mileye, tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Saat dia mengatakan itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit marah. Tuan muda ketujuh, katakan saja, kalau kamu bertemu dengan orang seperti tuan muda ke-9, apakah kamu akan membunuhnya? Apakah kamu akan membunuhnya? Tuan muda ketujuh mengangguk sedikit, adik ke-9 aku benar-benar bukan apa-apa. Tuan muda ke-9. Mileye mengangguk, tuan muda ketujuh, meskipun aku membunuh tuan muda ke-9, aku tidak memiliki kebencian terhadap klan Zong. Klan Zong tersebut adalah klan yang kuat saat ini. Bahkan kalau kamu memberi aku 10 nyali, aku tidak akan berani menargetkan klan Zong. Kalau bukan karena tuan muda ke-9 terlalu curang, bagaimana mungkin aku, Mileye, berniat membunuhnya? Tuan muda ketujuh menghela nafas dengan suara pelan, Mileye, aku bersimpati dengan pengalamanmu. Lagi pula, adikku ke-9 memang bukan apa-apa. Jangankan kamu, aku bahkan ingin membunuhnya di klan Zong. Kamu mungkin tidak tahu, di klan Zong, dia tidak menganggap serius siapapun kecuali kakak perempuanku yang kedua, dan dia sering mempermalukanku secara langsung, mengatakan bahwa aku bodoh dan idiot. Berbicara tentang ini, tatapan sengit melintas di matanya. Orang seperti ini, kematian bukanlah hal yang disayangkan. Mileye mengangguk cepat, kematian bukanlah hal yang disayangkan. Tuan muda ketujuh menatap Mileye, kali ini klan Zong memberiku tugas, suruh aku membunuhmu, dan hancurkan 10 garis keluargamu. Mileye terdiam. Tuan muda ketujuh tiba-tiba berkata, awalnya aku ingin melakukan itu, tapi setelah datang ke sini, aku pikir kamu sangat jujur dan orang baik, jadi aku memutuskan untuk membuat pengecualian. Aku ingin membawa kamu kembali ke klan Zong. Dengan membawa kamu kembali, aku bisa menyelesaikan misi, dan kamu bisa menghindari bencana dihancurkan 10 garis keluarga. Bagaimana menurut kamu? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata,
kalau aku kembali bersamamu, apakah klan Zong akan membunuhku? Tuan muda ketujuh mengangguk, seharusnya begitu. Mileye terdiam. Tuan muda ketujuh memandang Mileye, kamu tidak bisa membayangkan kekuatan klan Zong aku. Kalau kamu tidak kembali bersama aku, maka klan Zong akan membantai dunia ini dan semua orang yang berhubungan dengan kamu. Bukan hanya kamu yang mati, tapi semua makhluk spiritual di alam semesta di sini. Setelah hening beberapa saat, Mileye berkata, aku akan kembali bersamamu. Tuan muda ketujuh mengangguk, kalau begitu ayo pergi. Mileye tersenyum dan berkata, oke. Mereka langsung pergi. Mileye mengikuti tuan muda ketujuh langsung ke langit berbintang. Di langit berbintang ini, Mileye melihat 36 master alam dewa kuno purba. 36 orang. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, klan Zong ini memang pantas sombong. Melihat Mileye, ke-36 orang itu terkejut. Tuan muda ketujuh tampak tenang, ayo pergi. Setelah berbicara, semua orang mulai menembus ruang waktu secara langsung. Klan Zong juga mempunyai formasi transmisi di beberapa tempat di alam semesta, tapi tempat ini terlalu jauh dari klan Zong sehingga harus melalui ruang waktu terlebih dahulu. Dalam perjalanan, tuan muda ketujuh melirik Mileye, sudut mulutnya sedikit terangkat. Alasan dia tidak membunuh Mileye, karena dia punya rencana sendiri. Tuan muda ke-9 datang mencari Mileye, tidak hanya gagal menyingkirkan Mileye, tapi dibunuh oleh Mileye, tapi dia mampu membawa Mileye kembali ke klan Zong dengan beberapa patah kata, itu pasti akan membuat ketua klan Zong dan semua tetua menghargainya. Di samping, mata Mileye sedikit tertutup. Alasan kenapa dia setuju untuk pergi ke klan Zong, tentu saja karena dia tidak ingin medan perang muncul di alam semesta dewa. Kalau dia bertempur di sana, seluruh alam semesta dewa tidak akan selamat. Jadi, dia memutuskan untuk pergi ke klan Zong. Mileye tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah, pergi ke klan Zong, sepertinya akan bertarung lagi. Harus dikatakan bahwa dia sudah bosan dengan pertarungan seperti ini. Bukankah bagus kalau semua orang berkembang dengan damai? Tapi bagaimana kehidupan bisa selalu mulus? Tuan muda ketujuh tiba-tiba berkata, Tuan muda Ye, apa yang kamu keluhkan? Mileye tertawa dan berkata, aku takut mati. Tuan muda ketujuh sedikit terkejut, lalu tertawa, Tuan muda Ye, kamu benar-benar menarik. Kalau bukan karena kamu dan aku bermusuhan, aku lebih suka menjadi temanmu. Mileye. Tuan muda ketujuh menggelengkan kepalanya, sayangnya, kamu membunuh seseorang dari klan Zong. Klan Zong kami tidak akan pernah melepaskan kamu. Jangan khawatir, aku tidak bisa menjamin yang lain, tapi aku bisa meyakinkan kamu bahwa klan Zong tidak akan pernah menyakiti alam semesta itu dan orang-orang yang kamu kasihi. Mileye melirik tuan muda ketujuh dan berkata sambil tersenyum, oke. Tuan muda ketujuh memandang ke kejauhan, matanya perlahan terpejam. Dia tidak tahu apa dampak dari kata-katanya hari ini. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan semua orang. Begitu wanita ini muncul, kekuatan yang menakutkan langsung menekan semua orang di lapangan. Mileye sedikit mengernyit, dan dia menatap wanita yang mengenakan gaun putih panjang itu, dengan rambut panjang menutupi bahunya, matanya sejernih air, dan dia memegang gulungan buku kuno di tangannya. Melihat wanita ini, tuan muda ketujuh sedikit terkejut, dan kemudian wajahnya menjadi agak jelek. Kakak kedua, nona kedua klan Zong, Bella Zong. Bella Zong melirik Mileye, dan berkata, serahkan dia padaku. Tuan muda ketujuh sedikit ragu-ragu, lalu berkata dengan suara yang dalam, kakak kedua, dia adalah aku.
Bella Zong memandang tuan muda ketujuh, apakah ada masalah? Mendengar hal itu, wajah tuan muda ketujuh tiba-tiba berubah, dan dia segera berkata, kakak kedua, aku tidak punya masalah. Bella Zong mengangguk sedikit, kembali dan laporkan, katakan saja aku membawanya pergi. Nanti aku akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Tuan muda ketujuh ragu-ragu. Bella Zong tampak tenang, adik ketujuh, aku ingat, sepertinya aku sudah lama tidak memberimu bimbingan. Atau, aku akan membimbingmu sekarang. Tuan muda ketujuh segera berkata, tidak, Kak, aku akan kembali lapor sekarang. Setelah berbicara, dia menghilang di kejauhan dengan 36 orang di belakangnya. Lari dengan cepat. Bella Zong menghampiri Mileye, dia memandang Mileye, ngobrol di tempat lain. Mileye mengangguk, oke. Bella Zong melambaikan tangan kanannya, dan detik berikutnya, keduanya menghilang di tempatnya. Saat mereka muncul kembali, keduanya sudah berada di puncak gunung. Dari posisi ini terlihat pegunungan di kejauhan, hingga ujung garis pandang, puncak gunung diselimuti awan dan kabut, seperti wilayah peri. Bella Zong tiba-tiba berkata, dengan kekuatan Tuan Muda Ye, membunuh mereka seharusnya mudah, tapi Tuan Muda Ye ingin pergi ke klan Zong bersama mereka. Berbicara tentang ini, dia menoleh untuk melihat Mileye. Apakah Tuan Muda Ye tidak ingin medan perang berada di alam semesta dewa atau ingin menghancurkan klan Zong secara langsung? Atau keduanya? Mileye tersenyum dan berkata, siapa nama Nona? Bella Zong menatap Mileye, Bella Zong. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Nona Bella Zong, aku hanya alam dewa kuno purba, tidak sehebat yang kamu katakan. Bella Zong menggelengkan kepalanya, Tuan Muda Ye, kamu seharusnya lebih kuat dari apa yang aku katakan. Mileye tersenyum dan berkata, Nona Bella Zong, apakah kamu membawa aku ke sini untuk mengobrol dengan aku? Bella Zong memandang Mileye, aku datang untuk menghentikanmu pergi ke klan Zong. Mileye sedikit mengernyit, kenapa? Bella Zong menatap Mileye, kalau kamu pergi ke klan Zong, hidup dan mati akan terjadi. Kalau klan Zong membunuhmu, akan ada bencana. Mileye terdiam. Bella Zong berkata lagi, orang-orang yang klan Zong tidak bisa selidiki pastilah orang-orang yang jauh lebih kuat dari klan Zong. Selain itu, Tuan Muda Ye bisa membuat pena kebenaran agung mengikutimu, ada dua kemungkinan. Pertama, Tuan Muda Ye mendapatkan pengakuan dari pena kebenaran agung-agung. Kedua, pena kebenaran agung terpaksa mengikuti Tuan Muda Ye. Apapun alasannya, itu bukan sesuatu yang bisa diprovokasi klan Zong. Pena kebenaran agung ini adalah tubuh bayangan, klan Zong secara alami tidak takut, tapi tubuh utama pena kebenaran agung itu bukan sesuatu yang klan Zong bisa lawan. Dan kalau pena kebenaran agung dipaksa untuk mengikuti Tuan Muda Ye, itu berarti orang-orang di belakang Tuan Muda Ye lebih kuat dari pena kebenaran agung. Klan Zong semakin tidak mampu menyinggungnya. Mileye melirik Bella Zong, tapi tidak berbicara. Bella Zong menoleh dan melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Ye, aku lahir di klan Zong. Tapi aku seorang wanita, jadi aku tidak memiliki kesempatan untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Tentu saja, itu juga karena aku tidak pernah memikirkan posisi itu. Aku sudah pergi sebelumnya, dan aku tidak ingin mencampuri urusan klan Zong, tapi aku tetap tidak bisa melepaskannya. Lagi pula, klan Zong melahirkan aku dan membesarkan aku. Aku tidak bisa membenci mereka hanya karena mereka tidak mengizinkan aku menjadi ketua klan Zong. Tentu saja, aku juga tahu, klan Zong sekarang sedang berkembang pesat dan tidak menganggap serius siapapun. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye dan berkata dengan serius, Tuan Muda Ye,
klan Zong bertanggung jawab atas ratusan alam semesta besar dan kecil, dan makhluk spiritual yang bergantung pada klan Zong ada ratusan juta. Sekarang, klan Zongku sembrono, satu pemikiran bisa merugikan ratusan juta makhluk spiritual, maka aku memberanikan diri untuk meminta Tuan Muda Ye memberiku waktu untuk menengahi masalah antara Tuan Muda Ye dan klan Zong. Setelah berbicara, dia membungkuk dalam-dalam. Mile Ye terdiam. Bella Zong berkata lagi, hal ini adalah kesalahan klanku. Bencana ini disebabkan oleh klan aku, tapi tidak ada yang salah dengan ratusan juta makhluk spiritual. Ketika pimpinan sembrono, yang menderita adalah semua makhluk hidup. Hari ini, kalau Tuan Muda pergi ke klan Zong akan musnah, dan semua makhluk hidup di bawah klan Zong juga akan terpuruk selamanya. Saat dia berbicara, dia membungkuk dalam-dalam lagi, tolong Tuan Muda Ye memberi aku kesempatan, memberi kesempatan pada klan Zong, dan memberi kesempatan kepada semua makhluk di bawah klan Zong. Setelah hening sejenak, Mile Ye berkata, boleh. Bang! Saat suara itu terdengar, jiwa pedang tiba-tiba terangkat dari tubuhnya. Jiwa pedang dunia. Jiwa pedang dunia ini terbang langsung ke langit, dan dalam sekejap, seluruh galaksi bergetar. Jiwa pedang mencapai alam dewa kuno agung. Tidak hanya itu, di dalam jiwa pedang ini, ada lagi jiwa pedang kebaikan. Jiwa pedang dunia ini mengandung jalan kebajikan. Satu pemikiran kebaikan, ribuan sungai dan gunung hidup bersambung.